Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala 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 ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil ummi. Kembali pada malam hari ini Allah membuktikan betapa besar rahmatnya, betapa besar kasih sayangnya kepada kita. Entah apa maksud Tuhan itu memperpanjang umur kita hingga malam hari ini. Dari rumah kita setiap minggu kita dijemput, diundang, datang pulang. Padahal baru kemarin atau baru tadi kita melaksanakan maksiat.
Tapi masih saja Allah itu berusaha untuk menjemput kita dari rumah kita, melangkahkan kaki dan tangan kita sampai duduk dalam majelis ini. Entah apa maksudnya. Paling kita hanya bisa bersangka baik, ya Allah, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami datang pada malam hari ini bukan karena kami dipilih sebagai orang yang Engkau muliakan. Kami datang pada malam hari ini bukan orang-orang suci. Kami adalah tong-tong sampah ya Tuhan. Tapi masih saja Engkau perjalankan kami untuk hadir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Betapa cintanya Engkau kepada kami ya Allah. Kami yang sekarang ini masih mengaku memiliki agama, berbangga dengan Islam, berbangga dengan agama, berbangga dengan Islamnya kita. Namun kami tak punya rasa memiliki Engkau. Rasa memiliki harta di kantong kami lebih tinggi daripada rasa memiliki Engkau ya Allah pada malam hari ini. Rasa kehilangan harta kami, jabatan kami lebih tinggi daripada rasa memiliki Engkau. Padahal setiap tarikan nafas naik turun di tenggorokan kami adalah atas Rahman dan Rahim. Engkau mengatakan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Tapi masih saja pada malam hari ini Engkau masih berjarak dengan kami dalam perasaan kami. Engkau masih terdinding, tertembok, terhijab. Padahal Engkau lebih dekat daripada urat leher kami, daripada hayat kami, daripada kehidupan kami, daripada nafas yang naik turun ini. Ya Allah, Engkau masih saja menghadirkan kami dalam majelis ini. Kami mencoba memanggil namamu, La ilaha illallah. Bagaimana dengan kalimat itu bertransformasi menjadi rasa pada hati kami, dan bagaimana rasa itu menjadi penyaksian kehadiran yang tidak ada jarak, tidak terantara dengan diri kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah kami kesempatan sebagaimana Engkau memberikan kesempatan bagi orang hamba-hamba yang Kau ridhoi dapat menikmati cinta-Mu tertuang pada hati ini. Amin. Dapat melindungi setiap sujud kami, Amin ya Allah. setiap langkah kami ya Allah ya Rahman. Kami adalah pendosa ya Allah, kami adalah tong-tong sampah. Kami hanya berharap ya Allah, dan hati ini masih memiliki sedikit tersimpan rasa rindu kepada ya Allah. Maka dari itu sampaikan, tibakan waktu bagi kami ya Allah, datangkanlah waktu bagi kami ya Tuhan kami. Amin ya Allah. Terbukanya hijab, terbukanya dinding-dinding di hadapan Amin ya kami, Allah. agar kami dapat bisa menikmati cinta Amin ya bersama Allah. Engkau memberikan kepada orang-orang yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rahman. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang merahmati, pernah seseorang jamaah kita di Jakarta bertanya kepada saya, Tuanku, kalau Allah itu cinta kepada hamba-hambanya, mengapa Allah tidak memperlihatkan saja wajahnya? Jika benar Allah itu mencintai hamba-hambanya, mengapa Allah tidak memperlihatkan wajahnya agar hamba itu bertambah-tambah cintanya? Saya jawab saat itu, bukan Allah yang tak cinta kepada hamba, tapi hambalah yang salah tempat saat menyaksikannya. Tapi engkaulah yang salah tempat saat mau menyaksikannya. Engkau ingin menyaksikan Allah tapi berada dalam lembah, masih berada dalam lembah yang kau pandang itu hanya celah bukit saja. Hanya bukit di depan. Andai kata engkau berdiri di dataran yang paling tinggi, maka engkau akan dapat menyaksikan Allah. Dataran yang paling tinggi di dalam hati adalah nurani. Allah memang tidak bisa disaksikan dengan mata, tapi dapat disaksikan dengan hati. Karena hati itu, karena mata itu kerjanya melihat, tapi hati kerjanya menyaksikan. Tapi kita salah tempat selama ini. Kita berusaha menyaksikan Allah yang katanya tidak ada jarak, tidak ada perantara. Kita saksikan itu dalam lembah. Di depan kita bukit semua. Tidak berusaha kita berdiri di dataran yang tertinggi pada diri kita, yakni nurani. Bagaimana kita akan menyaksikan Allah? Nurani saja masih kita mungkin nurani kita, kata-kata nurani saja kita masih saja tak sudi mendengarnya. Terdengar, terbisik dengan nurani itu, engkau salah. Siapapun orangnya, penjahat besar pun, dia masih punya nurani. Dia tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam, tapi dia tidak sanggup mengikuti kata nuraninya. Bagaimana kita akan berdiri di dataran tersebut? Mendengar nurani saja tidak pernah, apalagi melakukan apa yang dikatakan nurani. Pada masa ini banyak orang berzikir, masuk belajar tarekat, bertasawuf, zikirnya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, tapi tidak pernah mendengar kata nuraninya. Bahkan tidak pernah melakukan apa yang dibisikkan nurani. Bapak Ibu yang Allah rahmati, nilai kita diberikan Allah hanya sedikit. Nilai yang kita bawa dari langit ke bumi ini, nilai yang berada pada nurani, itu nilai kesucian orang. Jadi kalau nilai-nilai itu kita langgar, apa guna kita beragama?
Allah turunkan agama untuk melihara nilai-nilai tersebut, bukan dibenturkan. Sekarang ada kelompok yang membenturkan nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai keagamaan. Mana yang tinggi nilai kemanusiaan, mana tinggi dengan agama? Itu salah tempat bicaranya. Nilai-nilai kemanusiaan tidak pernah bisa dibenturkan oleh nilai-nilai agama. Apalagi kalau nilai-nilai Pancasila. Justru agama Allah turunkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau tidak ada nilai-nilai agama itu, maka nilai-nilai kemanusiaan itu akan punah di muka bumi ini. Allah tidak pernah turunkan agama untuk mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan, ini Allah taruh di hati kita. Siapapun yang punya nurani pasti memiliki Tuhan. Sekalipun dia ateis, dia mengaku tidak bertuhan. Coba nanti ketika dia sakit, nggak ada yang mampu nolongnya, baru dalam hatinya bicara, ya Tuhan. Tidak satupun manusia dilahirkan tidak ada nilai-nilai ketuhanan. Pasti merasa memiliki rasa Tuhan, merasa memiliki Tuhan. Jadi agama Allah turunkan untuk melihara nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang, saat ini, nilai-nilai kemanusiaan itu yang mulai pudar. Bapak Ibu yang Allah rahmati, mari kita zikir. Zikir itu melihara hati kita. Hati yang terpelihara, hati yang masih punya kehidupan. Kehidupan yang mana? Yang memiliki rasa nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Hati yang condong untuk mendengar sehingga dapat mampu berbuat apa yang dibisikkan nuraninya. Satu-satunya wilayah ketuhanan di dunia ini dalam diri kita adalah nurani. Ditiupkan ruh. Allah tiupkan ruhnya. Bukan berarti ruh Allah sama dengan ruh kita. Jangan samakan kalau kalimat tiupkan ruhku, Allah tiupkan ruhnya kepada Adam, bukan berarti ruhnya Allah sama dengan ruh kita. Tapi ruh yang Allah maksud itu adalah sifatnya. Allah turunkan sifat-sifatnya kepada diri kita. Dan itu menjadi wilayah ketuhanan di dunia ini, yakni nurani. Nurani itulah tempat atau wilayah ketuhanan tersebut. Itulah bisikan-bisikan Tuhan di dunia ini. Maka nurani tidak pernah kotor. Hati boleh kotor, tapi nurani tidak. Siapapun yang punya nurani itu, selagi dia manusia, pasti punya bisikan kebenaran. Hanya dia tidak mengikutinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kepadamulah kami menyembah dan bersujud ya Allah, dan kepadamulah kami minta. Ya Allah ya Tuhan, hadaplah wajah kami hanya pada zat wajah-Mu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Jadikanlah zikir kami, riyadhah kami pada malam hari ini. Semoga Engkau angkat ibadah di sisi. Amin ya Allah, amin. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu laka hakamtu wa faqul muqaddamtu wa makhartu wa masratu wa ma'adantu antal muqaddimu wa antal akhiru ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara, alhamdulillah kita ada kedatangan tamu. Beliau adalah Umi Nili, istri dari Buya Mayaldi, gubernur kita. Dan memang kedatangan beliau tidak kita umumkan, tidak kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah pada malam hari ini kita minta kepada beliau memberikan sedikit pencerahan pada Bapak dan Ibu. Saya yakin beliau sudah mendampingi lama Buya kita, gubernur kita. Tentu
banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa beliau berbagi pada kita mas, pada kita pada malam hari ini, insyaallah. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita minta kepada Umi Meli waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan karunia-Nya pada malam hari itu alhamdulillah bisa bertemu juga Bapak Ibu ya dalam majlis zikir, dalam majlis yang selalu mengingat Allah, dalam majlis yang selalu mengingat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam berjunjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya dan senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai contoh tauladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ambo hormati Tengku bersama jo ustazah ya. Kemudian bersama jo buya-buya yang lain sadunya yang tak bisa mau sampaikan satu persatu. Kemudian ada jo Ustaz Chandra. Mana Pak Chandra? Ya, ada jo Buya Ustaz Chandra dan bapak-bapak sadunya tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai. Kemudian ibu-ibu majelis zikir ya di majelis robbani ya, majelis robbani ya. Mudah-mudahan ini betul-betul ya. Tadi kita mendengarkan zikir-zikir yang dibaca karena memang Allah juga sudah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar ya. Jadi orang-orang yang selalu mengingat Allah waktu duduk, berdiri, duduk dan berbaring ya. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaan Engkau, tidak ada apapun yang Kau ciptakan yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka ya, hindarilah kami dari siksaan azab neraka. Jadi bersyukurlah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah lah, orang-orang yang berzikirlah, hatinya akan menjadi tentram. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia ya. Nama saya Harneli ya, Harneli Bahar ya. Ya biasa dipanggil oleh orang tua Nelly ya. Karena anak yang pertama namanya Dini ya. Mungkin ustazah ya tahu kali ya. Alhamdulillah saya dikaruniai 9 orang anak, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Yang pertama Dini Miftahul Mutmainnah, yang kedua Silmi Izzati, yang ketiga Sofia Sabrina, yang keempat Muhammad Taufikur Rahman, yang kelima Rifati Nizami, yang keenam Muhammad Fathan,
yang ke-7 Muhammad Hamdan Mashkura, kemudian yang ke-8 Fauzana Syamila, yang ke-9 Ahda Syakira. Ya. Kalau diceritakan semuanya panjang tentu ya, karena menantu sudah 5 dan cucu sudah 9. Alhamdulillah. Ya. Jadi cucu, kalau anak hanya 9, kalau cucu baru 9. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya, salam dari Pak Gubernur ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Majelis Zikir Rabbani ya, mudah-mudahan ya kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin dalam surat An-Nisa ayat ke-9 Allah mengingatkan kepada kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Allah ingatkan kepada wa hendaklah kita apa-apa ibu-ibu kasadonyo hendaklah wa khawatir meninggalkan generasi setelah itu, generasi yang banyak kelemahannya, terutama yaitu lemah imannya. Ya. Kalau anak-anak awak ditinggalkan lemah iman sehingga mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dari pengaruh-pengaruh yang luar biasa kini. Karena memang untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Ya. Dan terbukti kini banyak anak-anak awak yang terlalai, yang terlengah, yang tergoda oleh banyak goda-godaan yang memang menjerumuskan mereka kepada ya kehinaan, ya, kepada kehancuran. Ya, dari data BNN 5 juta lebih anak-anak kita terlibat narkoba dan pada umumnya adalah generasi muda. Kalau Pak tak percaya bisa Pak ke lapas yang ada di Padang, lapas yang ada di Anak Air, lapas anak yang ada di Tanjung Pati, itu banyak kasus-kasus narkoba dan umumnya adalah generasi muda. Ya. Kemudian betapa banyak anak awak kini, anak-anak awak mengerikan. Ya, anak-anak awak kini karena pergaulan bebas yang mengidap HIV/AIDS, ya, luar biasa. Sejak dimulai dijualnya alat ya secara resmi, dijual alat kontrasepsi secara bebas, ya, maka banyak kejadian-kejadian. Termasuk musibah yang mungkin datang, musibah ketika Gunung Merapi melatih bara anak-anak muda awak yang meninggal. 23 orang, walaupun tak kesadunya berbuat maksiat, tapi banyak yang pada saat itu yang menyaksikan ya mereka pergi ke bukit ke Gunung Merapi, naik gunung itu laki-laki dan perempuan ya, dan melakukan sebagian besar melakukan kemaksiatan, datang murka Allah yaitu meletus Gunung Merapi. Maka tentu tugas awak bersama apa-apa ibu-ibu ya, Majelis Zikir Rabbani awak meninggalkan janwak sampai meninggalkan anak-anak yang lemah imannya. Kalau lah lemah imannya, tidak sholat mereka, tidak mengaji mereka, tidak cinta, tidak terpaut hati mereka di masjid, ya. Maka apa yang akan menjadi benteng pertahanan mereka dari pengaruh-pengaruh yang banyak tadi? Tidak sampai di situ, ya. Pengaruh LGBT yang memang dimarakkan lah dikuburkan di zaman Nabi Lut dulu. Di zaman Nabi Lut dihabiskan, dikuburkan orang-orang yang perilaku seks menyimpang ya. Kemudian ya yang disingkat sekarang LGBT telah dikuburkan. Tapi kini berupaya orang untuk menghidupkan kembali di negara yang awak cintai itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya. Cibo bayangkan dari hasil survei awak Indonesia yang mayoritas Islam, tapi penikmat pornografi yang dikirimkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, itu awak nomor 2 di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal mata awak nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah juga mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha
ulaikal kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Disediakan isi neraka jahanam itu untuk golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya. Maka janwa balik wakat surah An-Nisa ayat surat 4 ayat yang ke-9. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Awak khawatir ketika awak meninggalkan generasi yang lemah agamanya, siapa yang akan mengisi masjid, surau, musola ketika awak tidak ada lagi. Karena mau berkeliling se-Sumatera Barat, bahkan ada mau pergi solat di waktu asar, tidak ada orang yang azan dan iqamah lagi. Lah ditunggu-tunggu lah jam ampe, tidak juga ada orang yang azan dan iqamah. Ya masjidnya tak buka, masjidnya lumayan rancak, tapi tidak ada orang yang datang sholat kecuali pendatang. Padahal ramai, penduduknya ramai di situ. Itu menjadi suatu hal yang menjadi pemikiran, yang menjadi sesuatu yang harus ya awak tindak lanjuti dengan awak membina generasi muda awak menjadi hatinya adalah hati yang terpaut ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, itu yang pertama, lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, ya. Bahkan lemah ekonomi, hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Karena lemah ekonomi, ya, banyak yang akhirnya ya, ada yang pindah agama macam-macam ya, karena ditarik oleh misionaris ya, kami kuliahkan, kami bantu, kami kasih sembako, syaratnya pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya, hendaklah kita khawatir terhadap kesejahteraannya, kemudian ya, fattaqullah, maka bersegeralah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, maka ucapkanlah kata yang baik-baik kepada anak-anak kita. Jangan kita mengucapkan kata-kata mungkin kata-kata bodoh, kata-kata pakak, mada, ya, karena memang ucapan dari seorang ibu terutama kepada anak-anaknya itu menjadi doa kepada anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya, mudah-mudahan ya menyikapi dari permasalahan-permasalahan yang ada kini, ya, mudah-mudahan majelis zikir Rabbani ya bukan hanya untuk awak yang tua-tua, tapi awak menjadikan generasi awak generasi yang ingat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa menjadikan anak awak hebat dalam bidang apa saja, mungkin menjadi profesor, doktor, insinyur atau apapun, kalau tidak ada agama di dalam dirinya, tidak mungkin mereka akan menegakkan. Kalau awak mungkin cari orang-orang pintar tapi tidak ada agama, tidak ada zikir, tidak ada ingat kepada Allah, tidak ada rasa jihad fisabilillahnya, ya, maka aku yakin mereka tidak akan mungkin memperjuangkan agama kita. Bahkan kita mendengar ada puluh orang pejabat tinggi bahkan menyambut suara azan jo suara apa menyambut namo binatang sebari orang nyambutnya jo suara wow-wownya samuan suara azan, ya, banyak hal-hal yang aneh. Bahkan ada upaya-upaya yang akan menghapuskan pelajaran agama. Dan gua mau sampaikan ke Buya, kalau sampailah pelajaran agama dihapuskan untuk anak-anak awak di sekolah, aku sampaikan ke Pak Gubernur, alhamdulillah Undang-Undang Nomor 7 Balih tahun 2022 bahwasanya adat basani syarak basani kitabullah, adat saling kanagari menjadi karakter dari penduduk Sumatera Barat. Nah, itu bisa awak dari undang-undang itu awak meningkatkan pelajaran agama ke anak-anak. Tidak cukup pelajaran agama dia ke anak-anak hanya 2 jam dalam seminggu, harus dilatihan. Kini ada upaya-upaya untuk menghapuskan itu. Bahkan ada juga isu-isunya, ada upaya untuk menghapuskan agama di dalam KTP. Tidak usah pakai agama oleh.
ya. Sehingga nak tahu le ma yang Islam, ma yang Kristen, ma yang tak tahu le agama, ya. Maka memang ya dalam Al-Qur'an Allah juga mengingatkan kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah orang Yahudi dan orang Nasara akan senang terhadap kita sampai awak mengikuti mereka, sampai awak mengikuti tontonan mereka, sampai awak mengikuti cara berpakaian mereka, sampai awak mengikuti program-program mereka. Labara anak awak tergoda dengan program-program yang diberikan oleh orang Yahudi, ya. Sibuk dengan HP, sibuk dengan game, sibuk dengan tontonan-tontonan pornografi, sampai lupa sholat, sampai tidak membaca Al-Quran, sampai tidak berzikir, ya. Maka itu menjadi tugas PR awak bersama, ya. Ba'a anak-anak keturunan awak tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Karena memang upaya-upaya untuk menghidupkan balik paham komunis, ya, paham PKI itu memang sudah nyata-nyata. Karena mereka lah duduk di legislatif, lah duduk di eksekutif, lah duduk di yudikatif. Bahkan ada buku yang keluar, aku bangga menjadi anak PKI, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tentu balik lihat Pak Tengku yang saya hormati. Saya tujuannya tidak berceramah sebenarnya, tapi menyampaikan unek-unek awak bersama, sehingga menjadi tugas awak bersama bahwa awak membentengi anak-anak awak, sehingga mereka memang siap dengan tantangan-tantangan yang luar biasa pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu bagian Ustaz Chandra Loleh, ya. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan Tengku. Mudah-mudahan ya dalam hal itu ya awak sama-sama berjihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya. Hidup mulia, mati syahid, ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa terwujud, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kok ada salah dalam pembacaan, dalam pengucapan. Ambo manusia yang biasa, yang mungkin banyak ilmunya sangat sedikit, ya. Ilmunya hanya balighul anni walau ayat. Katakan yang benar itu walaupun satu ayat. Nah, jadi satu ayat yang mau bisa mencoba menyampaikan. Mungkin kalau ada yang salah, ambo mohon maaf, ambo mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan pada bapak-bapak, ibu-ibu, pada Tengku ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah hormati, sedikit saya mau menambahkan. Kembali saya ulang, semenjak kejadian WTC lebih kurang 20 tahun yang lalu, kata-kata jihad, kata-kata syahid itu menjadi kata-kata teror. Padahal sebelum itu, kita kalau bicara jihad, bicara syahid, itu sudah biasa. Bahkan itu diwajibkan dalam Islam. Namun semenjak kejadian 22 tahun yang lalu itu, propaganda dari Yahudi, hingga kata-kata jihad, mujahid itu menjadi kata-kata tabu dalam Islam sendiri, dalam umat Islam sendiri. Banyak anak-anak kita, generasi-generasi kita ini yang tidak tahu kata-kata itu lagi. Bahkan banyak juga di antara kita yang takut menyebut seperti itu. Bukan kelompok masyarakat, bahkan negara pun nggak berani. Kalau ada unsur-unsur jihad, unsur-unsur syahid, mujahid. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kita sebentar ini berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta mati yang baik. Dan mati yang paling baik itu adalah mati syahid. Tidak ada penyisapan lagi. Nggak
Apapun dosa kita, masa lalu kita, kalau mati syahid tidak dihitung. Mati yang paling mulia. Sekarang umat Islam pada ketakutan. Kata-kata jihad. Padahal bapak dan ibu, apabila itu dipelihara semangat jihad itu, maka akan muncullah pemimpin-pemimpin yang lurus, pemimpin yang amanah. Dan kita sangat yakin jika ada pemimpin yang memiliki jihad, yang memiliki nilai jihad, yang punya cita-cita syahid, kita sangat yakin itu pemimpin tidak akan berani untuk berbohong kepada masyarakat, kepada umat. Yang sekarang lahir pemimpin-pemimpin yang cari kekuasaan, yang mengumbar janji besok bangsa ini akan lebih maju apabila saya memimpin. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga akan muncullah pemimpin-pemimpin yang masih membawa nilai-nilai jihad tersebut. Saya pernah ditanya juga, Tunggu, siapa ini yang pantas untuk jadi pemimpin kita? Jawaban saya satu aja, pemimpin yang berani mati syahid. Kalau ada pemimpin yang berani mati syahid, kalau perlu punggungmu jadikan pijakannya. Itu pemimpin yang akan bisa melihara kita, akan menjaga kita. Bapak Ibu, hubungan saya dengan Buya Gubernur, dengan beliau ini tidak hubungan sebatas politik, tidak ada. Andai kata pun Buya itu berarti jadi gubernur, andai kata pun tidak berpartai pun, insya Allah hubungan saya dengan beliau tidak akan pernah putus. Kenapa? Insya Allah kami dan satu hati bergerakan, yaitu bagaimana bisa berjihad di hidup kami. Jadi saya juga bincang-bincang dengan para khalifah-khalifah kita. Itu yang saya rasakan sekarang. Saya tidak peduli mau pakai apa aja, mau jadi siapa saja. Tapi batin saya dengan beliau itu sama-sama nyambung. Kami punya satu titik yang ketemu di batin ini, yaitu bagaimana hidup kami sebagai mujahid. Walaupun kami tidak terucap kata satu sama lain, tapi batin kami insya Allah dan kita doakan mudah-mudahan beliau dapat memimpin daerah ini, dapat selalu dibina, selalu dibimbing, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semangat jihad beliau selalu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itulah modal kita sekarang ini untuk jadi bangsa yang lebih berdepan. Bukan sekedar cerdas saja, bukan sekedar beriman saja, tapi betul-betul punya cita-cita, yaitu mati syahid. Karena orang yang mati syahid, cita-cita itu yang mati syahid itu orang 1000% bisa dipercaya kata dan perbuatannya. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya minta juga kepada Ustaz Chandra untuk bisa menyampaikan ya sepatah kata dua kata. Insya Allah, walaupun dalam perjuangan Rabbani ke depan, ya, insya Allah. Setelah ini, mudah-mudahan juga kita doakan Allah beri petunjuk, Allah bimbing, dan Allah berikan kekuatan untuk beliau berjihad ke depan. Amin. Silakan. Ambil.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasmu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis zikir ini, dan kami sangat terharu bisa hadir dalam majelis ini dengan kekhusyukan dari seluruh jamaah yang luar biasa. Mudah-mudahan jamaah zikir kita ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan zikir kita ini menjauhkan kita dari balanya Allah Subhanahu Amin, ya wa Allah. Ta'ala, dan menurunkan berkah ke negeri kita yang tercinta ini. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dengan salam, mari sama-sama kita doakan buat baginda Rasulullah dalam berupa lantunan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan kita umat beliau yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati beliau tuanku yang memimpin kita semua, dan ini sudah keempat atau kelima kali kami kesini Tonggo bersama Pak Gubernur, dan sekarang bersama Umi Hajah Harmili Mahyadi. Dan di luar nama beliau harum, akan sampai ke luar negeri. Jadi memang rugilah kalau ada masyarakat Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Indonesia ini yang tidak kenal dengan beliau, dan bagaimana sifat terima beliau dalam mencerdaskan atau membimbing umat ini. Kemudian seterusnya sama-sama kita hormati Umi Harmili. Izin tunggu kalau Umi kalau mengecek, tapi mengecek gitu. Banyak ayat-ayat itu juga ada gitu kan. Kemudian kepada Khalifah, Buya, Ustaz-ustaz kasadonyo, mandi-mandi ambo, mama ambo yang tidak bisa bersabitkan satu persatu. Izinkan pada malam hari ini kami memperkenalkan diri. Namo dari orang tua Chandra. Jadi kalau di kampung Chen kampung. Kalau Chandra tidak tahu, memang ibu kawan dari mana tidak tahu. Mungkin orang tua tadi sudah si Ibrahim Sino, Chen, Jackie Chan gitu. Kemudian Ibu Sumali alhamdulillah dapat berkah bisa ikut haji tunggu di Tungku lagi namu digaji tadi adalah haji di belakang SHI Sarjana Hukum Islam, kuliah di IAIN Imam Mujal Padang tahun 2000 sampai 2005. Tinggal di Jorong Kota Baru, Nagari Paninggahan, suku Koto Galap Pono di bawah Tensonan Tinggi. Rumah Katalan di Paninggahan ada aku mungkin. Jadi rumah Katalan, rumahmu di Talang. Mengajar di SMA 2 Gunung Talang. Tanggal 28 terakhir gue menampingi Pak Gubernur mengambil surat pengunduran diri sebagai sespri beliau. Sejak 2010 mulai dengan beliau. Sebelumnya 99 gue di Madani. Belajar takasus dan bahasa Arab semua dengan Ustazah. Baru masuk IAIN.
Kemudian sebelum mau menampingi Buya, ambo sesepupunya Pak Rizal Falevi wali kota Pekubuh 2 periode, dan sebelumnya tenaga ahli beliau di DPD MPR RI. Lama menolak, ada suruh coba, aku menolak. Kenapa jadi kesempatan dia oleh Pak Gamawan Fauzi, mantan bupati, mantan gubernur, mantan menteri dalam negeri, sebagai ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Barat. Nama yayasannya Yayasan Pengembangan Pembinaan Pendidikan Solo Indah. Ada 2 kampus di Wahana, kampus Universitas Islam Sumatera Barat di Padang dan kampus TAI Sekolah Tinggi Agama Islam di Kota Solo. Ambo ketua yayasan. Tapi kata Buya itu urus juga yang kau urus juga kata Buya kan, kata Pak Gubernur. Kemudian aku ingin menyampaikan segetek terkait dengan ayat yang membacakan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini janji Allah. Kalau Allah yang menyampaikan, pasti itu adanya. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu. Coba kita lihat guru kita, Tuan Guru. Karena beliau berilmulah, makanya kita memuliakan beliau. Karena berilmulah kita menghargai beliau. Karena berilmulah beliau itu Allah tinggikan derajatnya. Ini janji Allah, ini pasti. Untuk itu jangan bosan-bosan, jangan merasa lelah, jangan merasa letih ketika itu terkait dengan menuntut ilmu. Pertama mulai dari kita, yang seterusnya adalah anak-anak kita. Kalau kalian mau nyoba sekolah, namun hanya menuntut ilmu, sarah. Kalau perlu rumah terbengkalai, dikarenakan anak ke sekolah, dikarenakan kuliah, tidak masalah. Biarlah rumah terkait dulu. Kalau seandainya ada anak-anak yang butuh biaya pendidikan, kemanapun. Dan di sini kami banyak cerita sama temanku, alhamdulillah pesantren ada tarunanya, dan ini yang membuat pesantren unggul dibandingkan yang lain. Dan kita berharap ke depan santri-santri kita ini adalah garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa ini. Amin, amin. Ya Rabbal. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai taruna itu nggak banyak dimiliki oleh kampus, sekolah atau pesantren yang lain. Jadi kita berharap Tengku bisa lebih memaksimalkan lagi, dan kita berharap juga kepada Umi ini, melalui Buya, apa di Pemprov yang bisa kita bantu untuk pesantren kita ini, Umi. Setuju nih Buya? Insya Allah. Kemudian di mana-mana kita lihat, kalau orang-orang itu beriman dan dia berilmu pengetahuan, itu pasti Allah tinggikan. Di Paninggahan itu ada beberapa orang profesor, memang tinggi derajatnya, statusnya tinggi, karena memang ini janji Allah. Untuk itu tidak ada ruginya kita berinvestasi di bidang pendidikan ini dalam bentuk apapun, termasuk kita berwakaf, berinfak, bersedekah ke sekolah kita ini, ke pesantren kita ini. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, anak kami tidak mau sekolah, mana mau menteri mulai. Makanya Bapak Ibu ada beberapa kiat. Yang pertama, ketika akan menikah, pastikan anak kemenakan kita akan nikah tersebut tidak melakukan dosa. Kalau lo yang pacar-pacaran dulu baca perkabau gitu kan, cepat istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena ini akan merusak generasi. Kau pastikan sebelum anak kemenakan kita menikah, jangan ada melakukan dosa. Karena ujung dari dosa tersebut adalah kesengsaraan dan kerugian. Pastikan anak kemenakan kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Cari agama yang pertama. Memang kriteria mencari pasangan ada 4. Ada nasabiha, keturunannya. Ada jamaliha, kecantikannya. Ada maliha, hartanya. Tapi yang terakhir itu dinginnya, kata baginda Rasulullah, dinginnya sangat penting, agamanya. Kalau kamu cari minat, itu suruh jadi imam. Tidak bisa jadi imam, pakir dulu. Pada zaman
Setuju nggak Pak Ibu? Setuju. Oh enggak, ikut tanah abang, pakai itu rental itu kan kalau ada sarap kamar dia menantu kan. Ternyata apa yang terjadi? Ya tidak sesuai dengan harapan. Itu pertama. Yang kedua, ketika anak tersebut di dalam kandungan, pastikan si bapak, si ibunya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah terkandungan kepada anak. Pastikan makanan halal dan thayyibah, halal lagi baik. Bahkan beberapa informasi tentang izin dulu. Yahudi itu kan punya hebat-hebat. Ibu-ibu yang hamil Yahudi itu membahas pelajaran matematik, fisika, IPA, ilmu kimia dan segala macam. Jadi ketika hamil, si ibu ini yang dibahasnya buku-buku itu, pelajaran-pelajaran itu. Dia yakin bahwasanya anak yang dalam kandungan tersebut belajar seperti orang tuanya belajar. Dan Pak Rizal Khalifi oleh Kota Bergumbuh berinformasi anak ketiga beliau itu ketika dalam kandungan istri beliau sedang menyelesaikan disertasi doktor, dan anak nomor 3 itu Maria namanya lebih hebat daripada anak nomor 2 dan nomor 1. Kenapa? Karena ibunya sedang menyiapkan sebuah penelitian disertasi. Sabar aja, pastikan. Dan yang paling hebat itu kalau seandainya kita ketika hamil itu banyak baca Al-Quran. Kalau lapanya muncul putarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan anak yang susah pun kabarnya sebelum melahirkan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu dia cari suara tempat dibacakan ayat Al-Quran itu. Yang banyak suara sudah banyak yang buktikan. Itu dilakukan. Tapi kalau ketika hamil cari sumpah serapah, caci maki, nah ini akan berbahaya. Anaknya lahir lebih dari itu. Kemudian fase yang berikutnya ketika anak sudah lahir, Ali bin Abi Thalib mengasih 3 cara. Fase pertama 0 tahun sampai 7 tahun anak itu ibarat raja. Tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarahi, apalagi dipukul. 1 kali bentakan akan membunuh jutaan sel-sel pertumbuhan otak anak. Itu yang membuat anak itu ada yang autis, kemudian ada yang tidak pede, takut bahwa orang tidak percaya diri. Kenapa? Karena anak ibarat raja umur 0 tahun sampai 7 tahun tersebut kita perlakukan seperti orang dewasa. Salah saya tanya di toko, memakiannya di harian. 1 hari hardikan kita itu membunuh jutaan sel-sel pertumbuhan otak. Itu yang membuat anak tersebut tidak berkembang dengan baik sesuai dengan harapan kita. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, anak 7 tahun sampai 14 tahun, anak itu ibarat budak. Makanya kata baginda Rasulullah, anak umur 7 tahun harus disuruh sholat. Kalau 10 tahun nanti sembahyang, pukul kata baginda Rasulullah. Kenapa demikian? 7 tahun sampai 14 tahun, anak itu ibarat budak, seluruh nilai harus masuk. Yang elok dia tahu, yang salah wajib dia tahu. Ketika kalau seandainya masa ini tidak hati-hati kita, ini yang akan membuat anak tersebut tidak nanti berkembang sesuai dengan kita inginkan. Kalau dibiarkan mengkarjau salah, maka yang tertanam di otaknya. Kalau paling karjau dapat ketua maknya, dapat ketua paknya. Dan kenapa di Minangkabau dahulu banyak lahir tokoh-tokoh, banyak lahir ulama-ulama, banyak lahir orang-orang hebat? Dikarenakan seluruh orang Minang ini kalau ada yang salah, salah demikian. Ingatkan semuanya si anak yang salah itu. Kamu betul ketek betul je dulu. Tak kesurau kamu dikajar oleh mama. Betul tak? Yup. Tak kesurau kajar tapi ini tapi angkat tu kapan? Angkat pun kapan? Ibu di rumah rupanya kan ikat kaduan rupanya tambah lagi cerita kan di rumah. Semuanya melakukan kontrol. Jadi anak 7 tahun sampai 14 tahun itu anak ibarat budak, seluruh nilai harus masuk kepada anak. Terima tidak terima dia tidak masalah. Yang penting sudah dikasih tahu. Mungkin waktu itu dia tidak terima, tetapi nanti ada masa saat-saatnya otak dia itu bekerja normal, bekerja baik. Dia akan ingat memori itu dulu dia mengerjakan kok berang apa berang apa. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib fase yang ketiga mendidik anak umur 14 tahun dan seterusnya. Waktu itu anak ibarat teman. Apapun yang akan terjadi di rumah tersebut dimusyawarahkan dengan anak. Beli TV, musyawarahkan. Kemudian kamu di dalam rumah dimusyawarahkan. Kamu balik tanah dimusyawarahkan. Kabar ale, boleh kabar ale. Kakaknya kabar ale.
dimusyawarahkan. Anggap dia tersebut sebagai teman. Jangan dia mencari teman di luar di usia-usia itu, karena usia-usia itu sangat penting. Kalau dia mencari kawan di luar, ini yang sangat berbahaya. Itulah terjadi kenakalan remaja. Itulah yang terjadi narkoba seperti disampaikan oleh Umi. Itu yang terjadi minuman keras dan segala macam. Kenapa? Aduh, sampai diwacari itu saat itu penting mencari kawan berdiskusi. Dicarilah orang-orang seperti itu pun. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini berdasarkan ilmu modern benar semuanya. Benar semuanya. Jadi meskipun Ali bin Abi Thalib hidup pada masa baginda Rasulullah, dikarenakan beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki oleh profesor doktor yang banyak ini, beliau sudah basirah, beliau sudah mengetahui bahwasanya seperti inilah cara-cara mendidik dan mengasuh anak yang benar. Mungkin kalau ini sudah kita lakukan, kami yakin dan percaya akan berlomba-lomba anak-anak kemanakan kita itu untuk menuntut ilmu. Berlomba-lomba menuntut ilmu. Dari awal kita sudah benar cara mendidiknya. Fakta biwaya kulit absar itu kurang mohon maaf. Mana tunggu perintah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Chandra dan Bu Lili. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan keberkahan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita beri kesempatan pada anak kita untuk selawat. Baru Isa, Pak. Isa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, marhaban, ya marhaban. Marhaban jadal wasaili ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Allah. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kita melaksanakan ziarah rambut Nabi SAW, tolong kembali saya ingatkan, tidak boleh berdoa di depan rambut Nabi. Berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, rambut suci ini sudah beberapa tahun di tangan oleh ulama tarekat Indonesia dan satu-satunya yang diakui oleh pemerintah Turki. Dan insya Allah pada tanggal 28 bulan ini, jamaah kita, saudara kita yang Damas Raya juga berharap untuk dapat berziarah. Jadi khusus untuk kita di sini yang Solo pada malam hari ini diberi kesempatan, dan tolong dengan tertib. Sekali lagi, tidak boleh berdoa di depan rambut suci Nabi Muhammad SAW. Hanya boleh bersalawat saja dan salam saja. Bagaimanapun rambut itu Bapak dan Ibu, 2 tahun yang lalu ada salah satunya panjangnya 30 cm, kita ukur terakhir sudah bertambah 2 cm. Yang termasuk yang dimiliki, yang kita titipkan kepada Mas Opik di Jakarta, itu titipan dari kita, dari ulama kita, dan juga bertambah panjang walaupun hanya sekian sentimeter dalam berapa tahun, menandakan apa yang dikubur beliau itu adalah hidup, tidak pernah mati. Dan rambut yang berada di tangan kita ini ada 2 sejarahnya. Yang panjang itu dari rambut dari sisiran, yang kedua yang pendek itu dari tahallul. Dan beliau melaksanakan ibadah haji, ibadah setelah umroh. Setiap tahunnya itu beliau memotong rambut dan dibaginya kepada para sahabat. Jadi kalau ada ketemu rambut yang pendek itu rambut tahallul, kalau rambut yang panjang itu rambut yang rongga, sisiran. Dan alhamdulillah rambut suci ini sudah banyak diziarah oleh para ulama-ulama kita, para habib-habib kita yang di Jakarta. Bahkan juga Somad sudah ziarah juga. Ya alhamdulillah, maka kembali saya ulang, tolong nanti dalam ziarahnya tidak boleh berdoa meminta kepada rambut, meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Ya Ibu? Paham Ibu? Baik, rambut kita dikit ke bawah, tolong. Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma Hasan, salam nenek. Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Allahumma
Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim.